Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Ya, kita hari-hari terakhir ini dihebohkan dengan pengerusakan rumah ibadah. Inilah Indonesia. Indonesia yang kita hidupi, Indonesia yang kita tinggali. Berpuluh-puluh tahun kita hidup rukun, tetapi memang hari-hari ini kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa lagi mengatakan kehidupan beragama di Indonesia itu aman. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan itu sebagian kecil, kami mengatakan tidak. Kalau kita mencermati mulai dari pengerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu mulai dari Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Kita pun sekarang belum tahu para tersangka itu yang konon kabarnya sudah ditahan. Kita belum tahu bagaimana dan sampai di mana prosesnya saat ini. Apakah perkara itu sudah P21 atau masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Nah, akan tetapi kemudian kita tercederai lagi. Kita merasa berduka lagi sebagai orang yang punya iman, sebagai orang yang punya katakanlah punya agama, yang mana di dalam agama biasanya diajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan, tapi ada orang yang mengatasnamakan agama harus merusak tempat ibadah orang lain. Bagaimana kita mendengar peristiwa yang terjadi di Padang Sarai? Nah, sekarang kami mencoba melihat begini. Kalau pemerintah tidak berani tegas, dan terus terang kami melihat tidak ada tindakan pemerintah. Kami tidak ada melihat pemerintah bertindak tegas dalam hal ini. Kalau misalnya dikatakan, ya pihak keamanan, pihak kepolisian sudah melakukan proses penangkapan, tapi bagi kami itu tidak cukup. Pemerintah harus mengawal proses kejahatan ini sampai tuntas kepada pengadilan. Nah, tentu kami harapkan juga di pengadilan agar orang-orang yang melakukan ini dihukum seberat-beratnya. Jadi tolong dipahami, kalau kita katakan dihukum seberat-beratnya, ya tentu sesuai dengan keadilan yang berlaku di negara kita, sesuai dengan undang-undang, dan itu sudah diatur. Nah, kalau kita katakan supaya dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan kita katakan seberat-beratnya, itu semata-mata supaya ada efek jera. Jadi bukan juga karena kita membalas atau mendendam, tetapi paling tidak itu menjadi satu pelajaran bagi mereka yang melakukan. Itu yang pertama. Karena fenomena yang terjadi selama ini adalah mereka ketika melakukan itu, kemudian mereka minta maaf. Nah, rasanya pola-pola ini yang mereka pakai. Mereka mengerti betul bahwa ketika mereka melakukan pengerusakan terhadap tempat ibadah orang Kristen itu akan memaafkan. Dan memang hampir kebanyakanlah tindakan-tindakan mereka itu memang dimaafkan lewat materai 10.000. Jadi bagi kami, mereka itu sudah punya catatan bahwa ketika mereka merusak dengan seenaknya rumah ibadah orang Kristen, kayaknya cukup dengan modal 10.000 itu selesai. Nah, itulah sebabnya kami katakan bahwa penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia itu betul-betul harus diterapkan pemerintah dengan baik dan benar. Jadi orang yang melakukan itu harus dihukum. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah penyidik atau aparat kepolisian tidak boleh berhenti
hanya sampai pada pelaku. Karena kami sangat yakin bahwa mereka-mereka ini ada yang suruh, ada yang menggerakkan. Karena kalau melihat dari tampang-tampang orang yang melakukan itu, mereka sepertinya bukan orang yang mengerti. Tidak. Kami merasa mereka ini bukan orang yang mengerti kenapa mereka melakukan itu. Tetapi mereka adalah orang yang disetir. Tidak tertutup kemungkinan mereka adalah orang yang dibayar. Orang yang dikasih uang untuk melakukan tindakan kekerasan itu. Nah, oleh karena itu, kami merasa penyidik harus mengejar sampai kepada biang keroknya, sampai kepada otak dari peristiwa itu, yang mungkin menghasut, yang mungkin menjanjikan sesuatu, sehingga orang-orang ini mau melakukan pengerusakan itu. Nah, kami menyampaikan bahwa dalam prediksi kami ke depan, ini bukan semakin berkurang, ini semakin menjadi-jadi. Dan kami mendengar di Kediri juga, sekarang ini Gereja Kristen Jawi Wetan, kalau tidak salah, itu juga dilarang untuk mendirikan gedung gereja. Nah, dengan alasan belum ada izin. Kembali lagi kepada mereka, mungkin masyarakat di sana yang tidak menghendaki berdirinya gereja, pasti pegangan mereka atau pasti dasar mereka dan alat mereka adalah SKB 2 Menteri. Maka kami ingin mengatakan bahwa SKB 2 Menteri itu memang yang pertama itu harus dicabut. Itu harus dicabut. Lalu yang kedua, kalaupun masyarakat pengganggu ini akan menggunakan SKB 2 Menteri, mereka keliru kalau memakai SKB 2 Menteri untuk menutup gereja. Karena tidak ada hak dari masyarakat untuk menutup gereja sekalipun tidak punya izin. Jadi tolong dibaca, SKB 2 Menteri itu justru itu adalah surat keputusan bersama yang memberikan beban dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Agar ketika satu rumah ibadah akan didirikan dan itu tidak mendapatkan dukungan, maka pemerintah setempat yang harus mencari jalan keluarnya. Jadi tolong dipahami, SKB 2 Menteri itu sebetulnya itu menugaskan pemerintah kabupaten kota untuk semacam penengah atau semacam motor untuk menggerakkan di mana kira-kira tempat yang bisa disiapkan bagi orang yang akan mendirikan rumah ibadah. Jadi bukan sebaliknya, bukan justru rumah ibadah yang akan dibangun itu dihentikan di mana alasannya adalah belum mendapatkan izin. Kami tahu paling tidak mungkin ada 4 atau 5 ketentuan memang yang ada di SKB 2 Menteri itu. SKB nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Kami mengerti, misalnya di sana ada dikatakan ada rekomendasi dari FKUB, ada surat persetujuan dari jiran, ya, ada juga misalnya jumlah jemaat minimal kalau tidak salah 90 atau 60. Ada beberapa persyaratan itu. Ada surat keterangan atau rekomendasi juga dari Kemenak. Nah, kami merasa SKB 2 Menteri ini sebagai sesuatu yang membuat kita tidak nyaman saja. Nah, seandainya pun misalnya kita tidak bisa memenuhi ini, harusnya pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Nah, makanya kita jadi bingung kalau SKB 2 Menteri ini justru yang dipakai sebagai alat untuk menghentikan kegiatan orang beribadah. Dan menjadi aneh saja rasanya sekarang di Indonesia ini,
ketika orang akan beribadah, ketika orang akan berdoa di rumahnya, itu mendapatkan serangan. Sebetulnya di mana nilai-nilai beragama kita? Kita tidak mau tahu kalau ada orang yang mengatakan, kenapa rumah yang tidak ada izin dijadikan tempat berdoa? Bagi kami untuk berhubungan dengan Tuhan, bagi kami untuk berdoa dengan Tuhan, tidak ada tempat yang bisa dipersoalkan. Di mana saja bisa, sepanjang kita tidak bikin keributan. Nah, yang lebih aneh justru sekarang adalah kenapa diskotik ada di tempat itu tidak ditutup? Kenapa misalnya tempat perjudian ada di tempat itu, kenapa tidak itu yang ditutup? Sarang narkoba mungkin ada di tempat itu, kenapa tidak itu yang ditutup? Kenapa orang beribadah yang dikejar-kejar? Jadi kami melihat bahwa masyarakat kita ini sekarang sudah mulai sakit, sudah tidak bisa membedakan mana tindakan-tindakan yang benar, mana tindakan-tindakan yang baik, mana yang harus diberantas, mana yang harus diperangi, mana yang harus dijaga, dan mana yang harus dipelihara. Kita tentu tidak mengharapkan kalau seperti ini terus terjadi. Kami ingin sampaikan kepada pemerintah, wahai pemerintah, kalau seperti ini terus yang terjadi, adanya tekanan-tekanan kepada salah satu pihak yang beragama, itu kita tidak bisa pungkiri bahwa secara otomatis itu akan mempengaruhi persahabatan kita ke depannya. Jadi jangan bilang bahwa misalnya kita mendendam, tapi kita tidak bisa pungkiri sebagai manusia, tentu suatu waktu kita menjadi tidak percaya lagi, sesama teman kita tidak percaya lagi. Ketika kita sudah berbeda agama, akhirnya kita saling mencurigai. Itu sebabnya kami katakan, pemerintah, jangan pikir kalau Anda seperti melindungi orang yang lebih mayoritas, jangan Anda pikir negara ini bisa aman karena Anda merasa memegang yang mayoritas. Tapi ingatlah, kalau suasana hati itu sudah tidak nyaman, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalam negara kesatuan yang katanya kita berbeda-beda tetapi tetap satu, yang katanya Indonesia ini diperjuangkan dengan semua kelompok agama, semua suku, semua budaya diperjuangkan mengusir penjajah. Tetapi faktanya hari ini ada salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia ini, agama Kristen, yang merasa dijajah, yang merasa ditekan. Sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi hubungan bertetangga, hubungan berteman satu dengan yang lainnya. Dan sekarang ini sudah mulai terlihat. Makanya kami katakan, pemerintah jangan merasa nyaman, jangan merasa tenang. Kalau sekarang ini memang orang Kristen diajarkan tidak boleh melawan, tidak boleh membalas dengan kekerasan. Tetapi rasanya sudah mulai tidak nyaman dan mulai saling mencurigai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu perlu diingat oleh pemerintahan yang sekarang ini. Yang kami dengar Bapak Prabowo akan bertindak dengan tegas. Silakanlah, lihatlah Indonesia yang ada sekarang ini. Semoga didengar. Terima kasih.